She sits on the right hand of the Emperor. Do you know why the Phoenix? Do you think you can do that? That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Northern invaders. Their leader calls it. Citizens, we are under attack. Every family must contribute 1 man. Have you no son? I am blessed with 2 daughters. Fights alongside a witch. No survivors. Himself, Ori Khan. Selamat datang di CMTV. Studio CMTV akan lanjut meringkas film Mulan rilis 2020. Bagi kamu yang belum menonton part 1, bisa lihat link di deskripsi. Kamu yang ingin berlangganan, klik tombol subscribe. Nanti di pertengahan atau akhir film ya. Tidak berlama-lama lagi, cari posisi santai, siapkan snack, ambil minuman. Selamat menyaksikan. Mulan kembali ke barak. Ia mendapat pujian dari teman-temannya. Walau mereka menanyakan apa ia belum pernah mandi, karena baunya tidak enak. Pada malam hari, Mulan sudah ada di pinggir danau. Ia bersiap untuk mandi dan menghilangkan bau di tubuhnya. Ia bisa menyegarkan tubuhnya dan melepas penat. Di markas Rouran, suku Rouran mempersiapkan serangan. Mereka berkumpul dan menyiapkan strategi dengan dendam atas tanah yang diambil kerajaan, atas kekalahan perang terakhir dan ayah Borikan yang dibunuh. Huajun atau Mulan terus melatih Chi-nya agar menyatu dengan bakatnya. Ia berhasil membuktikan bahwa ia bisa sampai di puncak bukit dengan membawa 2 ember air. Borikan dan pasukannya terus menyerang kerajaan dengan merebut satu persatu garnisonnya. Kaisar telah memerintahkan batalion kelima kerajaan dipimpin Komandan Tungyong untuk berperang walau latihannya belum selesai. Mereka berangkat untuk bergabung dengan garnison Gunung Stepe. Sebelumnya, mereka melewati garnison yang telah dihancurkan suku Rouran tanpa tersisa. Pada malam hari di garnison Gunung Stepe, informan kerajaan mengabarkan Borikan dan pasukannya mendekat berjarak setengah hari. Jumlah mereka lebih banyak. Komandan Tungyong perintahkan untuk bergerak lebih dahulu untuk kendalikan lawan dan pergi mulai pagi hari. Pada keesokan paginya, tampak suku Rouran telah memacu kuda-kudanya menuju garnison Gunung Stepe. Borikan sedikit terkejut melihat pasukan kerajaan telah siap menyambut mereka. Tampak Huajun atau Mulan dan teman-temannya tegang akan menghadapi perang pertama mereka, dan tampak pertempuran dimulai. Tampak kelompok terdepan Rouran berputar balik untuk mengalihkan perhatian. Wakil komandan perintahkan tim sayap kiri, di mana terdapat Huajun, mengejar kelompok Rouran itu. Di atas kuda terjadi perang panah. Tujuh rekan Huajun terpanah dan 2 lainnya mundur. Huajun tetap maju mengejar sendiri. Di lembah belerang, Huajun tiba dan dijatuhkan wanita penyihir dari kudanya. Wanita penyihir menanyakan siapa dirinya. Mulan mengaku bernama Huajun, prajurit tentara kerajaan. Huajun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Huajun harus jatuh bangun karena serangan wanita penyihir. Huajun berhasil melukai tangan kanan wanita penyihir.
wanita penyihir membunuh Hua-jun dengan senjata kecilnya yang tajam. Hua-jun terlempar, terkapar, dan mati. Hiduplah Mulan karena Phoenix besertanya. Ia melihat kata jujur pada pedangnya. Ia memacu kudanya kembali menuju medan perang. Ia melepas seluruh atribut Hua-jun bagian atas seperti ikat rambut, besi pelindung lengan, dan dada. Ia telah menjadi Hua Mulan. Di medan perang, ia mengeluarkan seluruh kemampuan bela diri dan chi yang ia miliki. Satu persatu musuh berhasil ditumpasnya. Wanita penyihir datang berwujud elang dan berubah wujud lagi menjadi burung yang sangat banyak menyerang tentara kerajaan. Tentara kerajaan bertahan dengan cara memasang tameng mereka menutupi serangan wanita penyihir. Pertahanan itu menjadi makanan empuk Borikan karena ketapel api raksasanya dengan leluasa dilontarkan meruntuhkan pertahanan tentara kerajaan. Mulan tidak tega melihat hal itu. Ia melihat di belakang pasukan suku Rouran terdapat gunung salju. Ia memiliki ide dengan gunung salju itu. Mulan memanggil kudanya. Ia melompat naik. Ia menuju kaki gunung salju di atas pasukan suku Rouran berada. Ia memanah musuh seolah-olah ada pasukan lagi di atas mereka. Pasukan musuh merubah arah ke senjata mereka dan melontarkan batu api ke atas yang mengenai salju. Mulan dengan kekuatan chi menyalurkan ke tanah, sehingga salju itu bergerak dan turun ke bawah. Mulan segera menunggangi kudanya menghindari longsoran salju itu. Pasukan Rouran tidak menyadari ketika tanah bergetar dan mereka tertimpa salju. Suasana sangat mencekam dan menakutkan. Mulan menolong Hong Hui yang terseret longsoran salju. Mulan minta maaf telah berbohong kepada komandan. Komandan marah dan merasa ditipu. Hukumannya pengusiran. Ketika Mulan termenung, menangis, dan menyesali perbuatannya di atas bukit, wanita penyihir datang mengajaknya bergabung. Mulan katakan, Borikan pengecut lari dari perang. Wanita penyihir tidak sengaja memberitahu bahwa Borikan akan membunuh kaisar. Rupanya, pasukan pemanah Rouran dan Borikan kabur dari perang untuk menuju istana kaisar. Mulan bergegas menuju garnison Gunung Steppe. Ia hendak memberitahu Komandan Tung. Mulan mengabarkan serangan garnison hanya pengalihan, agar Borikan bisa menyelinap ke kota kerajaan dan membunuh kaisar. Komandan tidak percaya pada seorang pembohong. Rekan-rekannya percaya pada Hua Mulan. I believe 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 Hua Mulan. Akhirnya, komandan percayakan Mulan memimpin karena ia memiliki keberanian dan kesetiaan. Mereka langsung berangkat menuju kerajaan. Di istana kerajaan, pasukan Rouran mulai menyelinap masuk melalui atap. Wanita penyihir masuk ke tubuh kanselir kerajaan. Kanselir gadungan itu mengabarkan kepada kaisar bahwa Borikan telah menyusup ke istana baru yang sedang dibangun. Kaisar meladeni tantangan Borikan berduel. Kaisar nampaknya masuk perangkap Borikan. Kaisar menaiki kuda menuju tempat duel. Mulan tiba bersama rombongannya. Nampak gerbang terbuka dan jalanan kosong. Mereka masuk gerbang alun-alun dan pasukan Borikan menutup gerbang dan langsung menyerang. Komandan perintahkan Mulan selamatkan kaisar. Tampak seru dan sengit pertempuran kedua pasukan. Kaisar tiba di istana baru yang belum selesai. Pengawalnya semua tewas di tanah pasukan Rouran. Kaisar menunjukkan kemampuan bela dirinya. Jago juga Kaisar. Pasukan Rouran melepaskan panah bertali yang membuat Kaisar ditawan Borikan. Pertarungan seru kembali terjadi di lorong menuju gerbang terakhir pavilion Kaisar.
Tim Hong Hui berhasil meloloskan Mulan untuk selamatkan Kaisar. Di pavilion Kaisar, Mulan tiba dan memberi hormat. Mulan tertipu. Ternyata yang ada di singgasana adalah wanita penyihir. Wanita penyihir kagum Mulan yang seorang wanita bisa memimpin pasukan pria. Mulan meyakinkan wanita penyihir bahwa ada tempat untuk wanita. Wanita penyihir katakan telah terlambat. Tapi Mulan katakan belum, dan ia meminta tolong beritahu Kaisar di mana berada. Wanita penyihir berubah menjadi burung dan terbang. Ternyata ia sedang menunjukkan jalan menuju Kaisar berada. Mulan harus bekerja keras dan berlari mengejar wanita penyihir di atas atap. Di istana baru, Burikhan mengancam membakar dan membunuh Kaisar. Ia bertanya, siapa yang akan menyelamatkannya? Tiba-tiba wanita penyihir datang. Burikhan tidak suka. Ia bertanya, mengapa ke sini? Wanita penyihir menyampaikan bahwa ada perlawanan sengit dari wanita kesatria yang memimpin tentara kerajaan. A warrior, small village, a girl, a woman leads their army. Burikhan hendak memanah wanita penyihir karena berkhianat padanya. Ia mengalihkan panahnya ke Mulan, tetapi wanita penyihir berkorban menghalangi dan terpanah. Wanita penyihir hanya berpesan agar Mulan mengambil kesempatannya. Pertarungan antara Mulan dan Burikhan tak dapat dihindari. Sangat seru dan sengit. Mulan kehilangan pedang ayahnya yang jatuh dan meleleh. Kaisar menyemangati Mulan bahwa ia adalah pejuang yang perkasa. Bangkitlah seperti burung phoenix. Berjuang untuk kerajaan dan rakyat. Phoenix, fight for the king. Pertarungan yang lebih sengit terjadi lagi antara keduanya. Pada suatu kesempatan, Mulan berhasil merebut pedang Burikhan. Mulan memotong tali dan menjatuhkannya. Burikhan masih mencoba memanah Kaisar, tapi Kaisar menangkap panah itu berkat ikatan talinya yang dilepas Mulan. Kaisar melempar panah itu ke udara, dan Mulan melakukan tendangan salto sehingga panah menancap di dada Burikhan. Tragis. Tragis. Kalau begini, senjata makan tulang. Perayaan diadakan dengan pesta kembang api. Kaisar mengundang Mulan ke istana. Kaisar mengapresiasi jasa Mulan. Your Imperial Highness, Hua Mulan. Kaisar mengangkat Mulan menjadi prajurit terhebat sebagai petugas pengawal kerajaan. Mulan sampaikan tersanjung, tapi minta maaf karena ia harus pulang ke rumah untuk mengabdi pada keluarganya. Hong Hui masih menggoda Mulan dengan katakan ia tidak boleh pergi. Hong Hui katakan Mulan belum mengucapkan selamat tinggal dan memegang tangannya. Uhui, Hong Hui jatuh cinta. Bucin tuh. Di desanya, Mulan disambut pelukan adiknya. Adiknya ceritakan bahwa ia telah memiliki jodoh. Ibunya juga sangat rindu padanya. Mulan minta maaf pada ayahnya karena telah mencuri kudanya, pedangnya, dan baju besinya. Ia sampaikan pedangnya hilang. Ayahnya katakan putrinya lebih berarti. Tak lama kemudian, Komandan Tung Yong datang bersama pengawalnya. Komandan dan ayahnya Mulan telah saling mengenal di medan perang sebelumnya. Mereka membawa hadiah Kaisar untuk Mulan karena menyelamatkan dinasti dan seluruh kerajaan berhutang padanya. Seluruh tetangganya kaget, termasuk matchmaker. Gak nyangkalah. Mulan dihadiahkan sebuah pedang yang ditandai pilar kebajikan, yaitu setia, berani, jujur. Kebajikan keempat di belakangnya adalah pengabdian untuk keluarga. Ayahnya katakan, Mulan membawa kehormatan bagi semua. Wakil komandan tetap sampaikan undangan Kaisar agar Mulan menjadi petugas pengawal kerajaan. Mulan hanya tersenyum simpul. Kehadiran burung phoenix seolah menyampaikan leluhurnya berbahagia. Film selesai.
Pesan moralnya, tak memandang pria atau wanita, kamu berhak menunjukkan kemampuanmu. Jika mendapat kesempatan berbuat untuk negara, jangan minder, tapi lakukanlah yang terbaik. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, notifikasi, dan share ya. Terima kasih telah menyaksikan. Their leader calls. Citizens, we are under attack. Every family must contribute one man. Have you no son? I am blessed with 2 daughters. Fights alongside a witch. No survivors. Himself, Ori Khan. By edict. It is my duty to protect my family. Loyal, brave, and true. We're going to make men out of every... I'm Hua Mulan. I will bring honor to us.